Ini giliran dari termohon, mangga. Makasih Yang Mulia. Saya mau tanya kepada ahli. Ya. Hakim adalah suatu pejabat yang ditunjuk oleh Mahkamah Agung untuk melakukan suatu persidangan-persidangan dan keputusan-keputusannya ini seperti putusan pengadilan negeri, kemudian banding, kemudian kasasi. Ya. Itu termasuk golongan di produk-produk itu masuk golongan alat bukti mana? Putusan pengadilan termasuk alat bukti apa? Alat bukti surat. Alat bukti surat, iya. Apapun yang ada di dalam tentunya itu merupakan putusan yang sudah ingkrah ya Pak ya? Iya. Iya. Kemudian yang kedua, saya mau bertanya terkait dengan pasal 168 KUHP, Ya. terkait jenis-jenis saksi Pak. Nah, ini mungkin Bapak ahli bisa dijelaskan siapa saja yang kategori-kategori apa saja yang di 168 ini yang kualitas saksi tersebut untuk disidang. Ya. Ya. Kualitas saksi, ya saksi itu mesti sudah dewasa Pak. Saksi itu juga mesti waras, tidak gila Pak. Dan saksi itu memang punya pengetahuan, dia ditunjuk sebagai saksi itu dan dia mengetahui, melihat, dan dia melihat langsung kejadian-kejadian itu, maka dia bisa jadi saksi yang ditunjuk oleh penyidik. Kalau keluarga sedarah semenda? Ya, kalau keluarga saudara semenda, kalau dia tidak melihat itu namanya nanti saksi auditu Pak. Dia cuma dengar cerita aja. Dan saksi auditu ini di pengadilan masih belum diakuin sah Pak. Ya. Jadi untuk seperti suami, istri, saudara, bobot kualitas saksi ini seperti apa Pak? Bobotnya kalau dia saksi auditu, ya tetap saksi auditu Pak. Tapi kalau dia melihat saksi fakta, maka saksi fakta lah dia. Ya. Kemudian tadi ahli menyampaikan kepada pemohon bahwa terkait dengan masalah sidik jari Pak. Iya. Nah, saya tertarik dengan sidik jari. Itu tadi ahli menjelaskan bahwa harus didampingi Notaris. Notaris. Iya. Bagaimana seluruh masyarakat Indonesia yang sekarang ini sudah membuat SKCK di kepolisian itu tanpa didampingi notaris, sah atau tidak? Iya, SKCK itu tidak dibawa ke pengadilan lagi sidang Pak. Iya, tadi Bapak menyampaikan klasifikasinya berarti seperti itu ya? Iya, karena itu tidak dibawa ke pengadilan. Misalnya contohnya saya baru nanganin kasus Pak seseorang yang sudah lumpuh nggak bisa apa-apa, dia sakit gitu. Sedangkan saya dapat kuasa dari dia untuk menggugat suaminya yang selingkuh. Maka saya bawa notaris Pak ke tempat yang sakit tadi. Waktu dia cap jempol itu dilihat oleh notaris, notaris bikin berita acara bahwa dia melihat Suhandi mendampingi kliennya untuk cap jempol untuk mengajukan gugatan kepada suaminya. Notaris Pak. Jadi pemahamannya khusus untuk di pengadilan ya Pak ya? Khusus bukan untuk di pengadilan, bukan untuk semuanya, tidak. Terima kasih. Kemudian terkait dengan saksi mahkota Pak. Iya. Mohon penjelasannya saksi mahkota Pak. Saksi mahkota itu adalah saksi di mana dia juga sebagai pelaku, di sisi lain dia juga sebagai saksi. Nah, saksinya ini dia sebagai saksi mahkota Pak, karena tidak ada saksi yang lain. Maka dikumpulkan oleh penyidik, jadilah saksi mahkota. Yang Mulia izin, Ya, lanjut. saudara saksi ahli. Iya. Kita berkutip pada ahli 184 KUHP. Iya betul. Tolong ahli jelaskan bukti permulaan yang cukup. Iya. Silakan. Bukti permulaan yang cukup tuh ada dua bukti berdasarkan pasal 184 KUHP dan berdasarkan putusan MK Pak nomor 121. Itu termasuk bukti permulaan yang cukup. Bukti permulaan yang cukup. Atau bukti yang cukup. Itu dalam putusan MK. Kalau tulisan, Ya. laporan,
Ya. Masuk kategori bukti permulaan yang cukup. Laporan polisi, Iya. saya pertegas. Iya. Iya. Laporan polisi maksud bukti Iya. permulaan yang cukup. Iya. Nah, masuk kategori bukti permulaan yang cukup. Betul. Untuk keterangan laporan polisi bisa dipakai sandaran penyidik untuk mengungkap suatu tindak pidana? Keterangan saksi. Silakan ya. Jadi untuk keterangan saksi, saksinya mesti di BAP dulu, Pak. Jadi mesti di BAP, dan itu keterangan saksi itu nggak bisa satu saksi, Pak. Mesti di-compare dengan saksi yang lain. Ya, artinya laporan polisi satu masuk kategori saksi. Iya. Tadi saksi sudah mengatakan saksi mahkota. Iya. Saksi penjelasan ahli secara luas gimana? Saksi mahkota, yaitu dia juga sebagai pelaku, Ya. karena tidak ada saksi lain, maka dia diambil sebagai saksi mahkota. Oke, terima kasih. Itu ada jurisprudensinya. Yang kedua saksi ahli, untuk surat Ya. visum masuk? Visum masuk. Masuk. Untuk salinan putusan, Itu masuk surat. keterangan ahli forensik, Ya, itu masuk. masuk kategori apa itu kalau ahli? Masuk surat. Masuk surat. Visum Sama. masuk surat, Ya. Putusan juga. masuk putusan. Ya. Terima kasih. Izin Ya, ahli, silakan. Ya, silakan. izin yang mulia melanjutkan. Ahli, tadi kan ahli mengatakan ke dalam persidangan ini bahwa materi pra peradilan, ya, itu termaktub dalam pasal 1 angka 10 junto pasal 77. Ya. Yaitu penangkapan, penahanan, SP3, malah di situ ada rehabilitasi yang diperluas oleh putusan MK, adanya penetapan tersangka, penyitaan, penggeledahan. Ya. Bahkan putusan MK terakhir itu adalah terkait dengan SPDP. Betul ya ahli ya? Ya. Nah, yang saya tanyakan ahli untuk pertanyaan penjelasan, mohon penjelasan kepada ahli adalah apakah pra peradilan itu menguji tentang salah tangkap, salah tahan, atau sah tidaknya penangkapan penahanan? Mohon penjelasannya ahli. Jadi di dalam KUHP itu yang diuji itu masalah penangkapan dan penahanan yang dilakukan oleh penyidik berdasarkan surat penetapan, bukan surat penetapan, surat disposisi dari atasannya supaya ini ditangkap atau ditahan. Nah, surat penangkapan dan penahanan itulah yang diuji dalam pra peradilan. Mohon izin yang mulia, karena waktu kita terbatas, seharusnya termohon apa yang telah kami pertanyakan tadi jangan ditanya lagi. Ini kan sudah kami tanya tadi. Buat apa buang-buang waktu? Ini belum ini beda. Sekarang ke Pertanyaannya beda. Jadi pemohon ini waktu, mohon izin, ini kesempatan untuk kami. Iya betul. Saya paham itu adalah waktunya termohon. Tetapi Sudah ya. Tidak ada batas. Sudah tidak ada perdebatan. Sekarang pertanyaannya apa, Pak? Ya gini, izin yang mulia menjelaskan. Karena tadi ahli menyatakan kepada yang mulia adalah perkara error in persona atau salah orang itu adalah masuk dalam ranah perkara pokok. Tetapi ahli di kesempatan yang lain menyatakan juga bahwa pra peradilan ini menguji salah tangkap dan salah tahan. Nah, saya mohon penjelasan kepada ahli, apakah pra peradilan ini menguji tentang salah tangkap, salah tahan, atau sah tidaknya penangkapan penahanan? Mohon penjelasannya. Ya, sekali lagi, ahli. Ya. Boleh, silakan. Jadi yang di ranah pra peradilan ini menyatakan sah atau tidaknya penangkapan atau sah atau tidaknya penahanan berdasarkan ada surat dari polisi nomor berapa, tanggal berapa. Ya, artinya ahli berpendapat sekarang bahwa yang diuji dalam pra peradilan adalah sah tidaknya penangkapan penahanan. Iya. Nah, seandainya yang diuji sah tidaknya penangkapan penahanan, lalu apa kriteria sah tidaknya penangkapan menurut KUHP ahli?
Mohon penjelasannya. Sah atau tidaknya penangkapan menurut KUHP, jadi penangkapan yang dilakukan oleh penyidik itu setelah adanya gelar kasus, ditetapkan jadi tersangka maka ditangkap. Enggak ditangkap dulu baru digelar perkaranya belakangan, bukan itu. Ahli, gini ahli, yang saya tanyakan adalah bukan sah tidaknya penetapan tersangka, tapi satu saja dulu ahli, Ya. sah tidaknya penangkapan. Ya. Ahli bisa menyampaikan nggak sah tidaknya penangkapan menurut KUHP itu apa saja sih? Mohon penjelasannya ahli. Ya, jadi sah atau tidaknya suatu penangkapan, sebelum penangkapan itu penyidik kan pasti sudah manggil. Ada satu surat panggilan Oke, kepada. satu. Ya. Terus? Yang kedua kalau itu misalnya tidak datang dipanggil yang kedua kali. Kalau setelah dipanggil kedua kali ternyata tidak datang, itu kan penyidik bisa punya surat untuk perintah membawa. Penangkapan penahanan. Kalau ketiga-tiga step tadi tidak dilakukan oleh penyidik, penyidik langsung main tangkap aja. Itulah akibatnya jadi sampai di sini. Mohon izin, mohon izin. Sudah, jangan komentari. Lanjut silakan. Mohon izin langsung nyambung saja ini. Ya, lanjut. Langsung. Ya. Itu dilakukan semua kasus. Iya, mestinya begitu. Harus dipanggil dulu. Iya, apalagi- Bagaimana kalau misalkan di suatu tempat ada perampokan, apakah rampok itu harus dipanggil? Iya, kalau ada perampokan atau copet itu tertangkap tangan itu nanti. Apalagi kalau ada pembunuh, apakah itu harus dipanggil? Iya, itu mesti tertangkap tangan. Bukan tertangkap tangan, Pak. Ini sudah ada yang tertangkap, Ya. kemudian yang lain lari, apakah harus dipanggil? Ya, kalau misalnya Kan yang lain- beda case, Pak. Ya. Beda case. Ya. Jadi kalau misalnya ada pembunuhan, nyatanya setelah pembunuh satu ya ditangkap oleh penyidik, setelah di BAP nyatanya masih ada 5 atau 6 lagi tersisa. Ya, penyidik kan bisa menerbitkan penangkapan lagi, ngejar yang sisa yang lari tadi. Iya, jadi semua disamakan dengan semua kasus disamakan atau enggak? Enggak juga ya. Nah, itu jawaban enggak yang juga. saya ingin Iya. jawaban dari ahli. Makasih. Oke, masih ada. Ahli, Ya. ahli kan tadi mengatakan bahwa ahli itu adalah ahli dalam hukum acara juga kan ya? Ya, acara Kalau pidana. boleh saya tahu, penangkapan itu secara aturan diatur di mana ya ahli? Penangkapan dalam KUHP. Masih Buka ingat? aja KUHP-nya ahli kalau bawa. Saya enggak bawa. Enggak bawa. Iya. Atau lupa ahli? Lupa saya. Lupa. Perlu saya ingatkan ahli ya. Ya. Penangkapan itu kan diatur dalam pasal 17 sampai 19 KUHP. Ya. Itu patokan dan hukum acara atau administrasi yang harus disiapkan oleh penyidik ketika melakukan penangkapan terhadap seseorang menjadi tersangka. Oke, saya lanjutkan ahli. Sebagaimana kita ketahui bahwa menetapkan tersangka itu atau tersangka itu menurut pasal 1 angka 14 Ya. adalah harus didukung dengan bukti permulaan. Bukti permulaan. Pasal 1 angka 14 KUHP. Ya, memang dalam 17 KUHP, dan 21. memang dalam KUHP saya sampaikan kepada ahli, memang dalam KUHP di sini tentang bukti yang cukup sebagaimana disahkan oleh MK itu ada 3 istilah. Ya. Bukti permulaan pasal 1 angka 14, Ya. bukti permulaan yang cukup pasal 17 dan bukti yang cukup pasal 21 syaratnya penahanan. Tugas dari penyidik adalah mengumpulkan bukti permulaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 14. Mohon penjelasan kepada ahli bagaimana kedudukan bukti permulaan yang telah diperoleh oleh penyidik manakala bukti permulaan tersebut sudah masuk dalam pertimbangan hukum dari suatu putusan. Apakah bukti permulaan itu derajatnya menjadi naik seperti halnya dimaksud dalam pasal 185 KUHP? Mohon penjelasannya dan mohon penjelasan ahli itu dikaitkan juga dengan satu asas res judicata. Apakah asas res judicata ini bisa diterapkan dalam putusan itu? Mohon penjelasannya ahli. Ya. Jadi kalau misalnya bukti yang ditemukan oleh penyidik
yang sudah dimasukkan dalam satu putusan, mestinya bukti itu sudah masuk dalam satu putusan yang lain. Mengapa mesti digunakan 2 kali? Kan sudah dimasukkan dalam putusan, ada dalam putusan pengadilan bahwa bukti itu sudah terlampir di situ. Sedangkan penyidik selanjutnya menyidik menggunakan bukti yang sama dengan yang sudah ada dalam putusan itu. Begitu kan? Maksudnya gini ahli, saya gambarkan saya kasih ilustrasi kepada ahli. Apabila nih, saya kasih ilustrasi kepada ahli bahwa gini ahli, apabila termohon penyidik melakukan penyidikan suatu perkara, misalkan pemalsuan, ini ilustrasi aja. Iya. Dalam kasus pemalsuan tersebut disampaikanlah ada beberapa orang yang menjadi pelaku. Iya. Nah, kesimpulan beberapa orang menjadi pelaku itu dituangkan dalam putusan oleh majelis hakim. Iya. Maksud saya, pertanyaan saya tadi itu, apakah keterangan saksi yang sudah termaktub dalam putusan itu bisa digunakan lagi di dalam putusan lain, dalam perkara lain? Dalam perkara, sementara perkara yang dia itu belum dilakukan penyidikan lebih lanjut. Mestinya diselidikin dulu penyidik, apakah bukti itu punya keterkaitan dengan putusan yang sebelumnya itu. Mengapa penyidik menggunakan bukti itu untuk kasus yang lain? Kalau tidak punya keterkaitan, kenapa itu mesti dipakai? Kalau punya keterkaitan, penyidik mesti menyelidikin kasus itu punya keterkaitan sehati-hati mungkin. Nah ini ahli, tadi kan ahli